Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala amuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita bahas tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali ke negeri Syam dalam usahanya mencari rizki. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka fid dunya." Carilah apa yang Allah sediakan untuk akhiratmu, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ketika Rasulullah berusia kira-kira 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berniaga bersama kafilah dagang ke negeri Syam. Syam pada saat itu adalah sebuah negara yang sekarang terpecah menjadi 4. Pertama Yordania, kedua Palestina, ketiga Syria, dan yang keempat Lebanon. Dulu keempat negara itu adalah satu kesatuan, yaitu yang disebut dengan Syam. Sejak kedatangan Inggris, maka sebelum Inggris meninggalkan Syam, dibagilah Syam menjadi 4 negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat kafilah dagang tiba di Basrah, mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Bahira. Dia adalah seorang pendeta Nasrani yang mengetahui tentang Injil. Kemudian dia melihat Nabi, lalu dia mengamati dan mengajak bicara. Pada saat kafilah ini datang dari arah selatan menuju Syam, dari jauh diperhatikan oleh pendeta Bahira ini bahwa kafilah ini diiringi oleh awan. Kita tahu yang namanya gurun pasir itu di musim panas, panas sekali. Bisa mencapai sekitar 40-50 derajat Celcius. Kalau di musim dingin, dingin sekali. Bisa 5 atau 10 derajat Celcius. Puncak musim panas itu sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Dan puncak musim dingin itu sekitar bulan Desember dan Januari. Ketika Nabi berangkat ke Syam, itu di musim panas, dan biasanya memang orang Quraisy kalau ke Syam itu pada saat di Syam musim panas. Dari jauh terlihat iring-iringan kafilah dagang itu dinaungi oleh awan. Begitu sampai di daerah Syam, Muhammad Rasulullah ini yang waktu itu belum jadi nabi, diperintahkan oleh kafilah dan pamannya Abu Thalib untuk
menjaga hewan-hewan tunggangan yang menjadi kendaraan mereka dan sebahagian menjadi sarana untuk membawa barang dagangan. Nabi Muhammad waktu itu duduk di sebuah pohon. Saya dengar pohonnya masih ada sampai sekarang. Ketika Nabi duduk di bawah pohon tersebut, pohon itu agak merundukkan batangnya, menaungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari panas terik matahari. Padahal beliau belum jadi Nabi dan Rasul. Dan tanda-tanda inilah yang dilihat oleh pendeta Bahira, pendeta Nasrani yang ada di Basra. Kemudian ketika Abu Talib bertemu dengan Bahira, Abu Talib ditanya, apa status anak ini di sisimu? Pendeta Bahira meminta supaya Nabi Muhammad dibawa ke dekat dia, kemudian ditanya oleh Bahira kepada Abu Talib, apa status anak ini di sisimu? Kata Abu Talib, dia anakku. Lalu kata pendeta Bahira, mustahil. Tidak mungkin dia masih punya bapak. Lalu Abu Talib mengatakan, dia memang keponakanku, anak dari saudaraku. Kemudian apa yang terjadi pada ayahnya? Kata Bahira kemudian Abu Talib menjawab, ayahnya meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya. Lalu pendeta Bahira mengatakan, Anda benar. Awalnya ketika Abu Talib mengaku ini adalah anakku, disanggah oleh pendeta Bahira. Mustahil anak ini masih punya bapak. Setelah Abu Talib mengatakan bapaknya memang telah wafat, dia adalah pamannya, apa yang terjadi dengan bapaknya? Bapaknya wafat ketika anak ini dikandung oleh ibunya. Lalu dikatakan, Anda benar. Mirip dengan kejadian ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang tamu, pria pakai pakaian putih, rambut hitam mengkilat, tidak ada setitik pun debu, namun tidak ada orang yang kenal. Kalau dia tidak dikenai debu, rambutnya, kemudian pakaiannya, pasti dia orang dekat. Tapi tidak ada yang kenal. Kalau dia orang jauh, pasti orang di sekitarnya tidak kenal, dan pasti orang itu penuh dengan debu. Dia adalah Jibril yang bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Setelah dijelaskan bahwa Islam adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait. Setelah itu Jibril mengatakan, sodakta, Anda benar. Begitu pula yang dikatakan oleh pendeta Bahira. Ketika dikatakan bahwa anak ini bapaknya telah wafat ketika dikandung oleh ibunya, pendeta Bahira mengatakan, Anda benar. Kemudian pendeta Bahira ini mengatakan,
kepada Abu Thalib, segera bawa pulang anak ini ke negerimu. Segera bawa pulang ke negerimu. Karena kalau anak ini diketahui oleh Bani Israel, pasti anak ini akan dibunuh. Kalau orang Yahudi tahu anak ini, maka dia akan dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam beberapa ayat Al-Quran, perilaku sebahagian dari Bani Israel, yaitu khususnya orang-orang Yahudi, kalau Al-Quran bicara Bani Israel, itu ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Orang yang baik dari kalangan Bani Israel adalah para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, solehin, itu orang-orang yang baik. Dan ada orang-orang yang buruk, yang jahat perilakunya, yang suka membunuh nabi. Biasanya disebut oleh Allah dengan al-Yahud. Maka kalau disebut Yahudi atau al-Yahud, pasti semua hal-hal buruk itu di belakangnya. Orang Yahudi itu pelit, orang Yahudi itu suka membunuh para nabi, orang Yahudi itu serakah, tamak, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau disebut Bani Israel, sebahagian ada yang buruk, sebahagian ada yang baik. Kalau Yahudi, hampir semuanya buruk. Maka Pendeta Bahira mengatakan bahwa kembali keponakanmu ini ke negeri kamu, karena kalau dilihat oleh orang-orang Yahudi, mereka pasti akan berbuat jahat, akan dibunuh anak ini. Kenapa dibunuh? Karena orang Yahudi berharap bahwa Nabi akhir zaman itu dari keturunan Yakub. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini dari keturunan Ismail, walaupun kakeknya sama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Hanya saja Yakub ini anaknya Ishak dari bapak Ibrahim dan ibunya Siti Sarah. Siti Sarah ini adalah orang Babilonia. Sementara Ismail, bapaknya sama Ibrahim, tapi ibunya adalah Siti Hajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kata Pendeta Bahira selanjutnya, sesungguhnya keponakanmu ini nanti akan memegang perkara yang besar. Kemudian Abu Thalib tidak jadi berdagang ke Syam, buru-buru kembali ke Mekah. Itu di usia 12 tahun. Kemudian masuk usia remaja, kira-kira 16-15 tahun. Rasulullah mulai berusaha mencari rizki dengan cara mengembalakan kambing. Jadi Rasulullah SAW dari usia 12 tahun, bahkan ketika masih anak-anak, ini bukan pengangguran. Ya. Salah kalau ada orang yang bilang bahwa Nabi Muhammad SAW ini seorang pengangguran. Ketika dia hidup bersama Abu Thalib, dia membantu urusan rumah tangganya. Membersihkan rumahnya, merapikan keadaan rumahnya, membantu perdagangan Abu Thalib. Kemudian di usia remaja, dia menjadi pengembala kambing. Dan hampir semua nabi diawali profesinya dengan menggembalakan kambing. Kecuali Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini bapaknya raja. Dia tidak mengembalakan kambing. Langsung oleh bapaknya Daud diperintahkan untuk mengadili
masalah-masalah yang muncul pada masyarakat. Ketika Nabi Daud tidak bisa memutuskan misalnya aduan dari dua orang wanita, yang satu bawa bayi, menganggap itu bayinya, satu lagi nangis-nangis mengatakan bahwa itu bukan bayi dia, tapi itu bayinya. Dua orang perempuan ngaku sebagai pemilik seorang bayi. Secara logika mustahil bayi itu dikandung oleh dua orang perempuan. Tapi kalau dua orang bayi, itu mungkin dikandung oleh seorang perempuan. Nabi Daud menyerahkan masalah itu kepada Sulaiman, dan Sulaiman masih remaja. Lalu Sulaiman memutuskan, karena masing-masing berkeras bahwa itu adalah bayinya, Sulaiman memerintahkan kepada ajudannya untuk membawakan pedang. Lalu dia berkata setelah memegang pedang tersebut, dihunus, aku akan bagi dua bayi ini. Setelah dibagi dua, maka satu untuk perempuan yang satu lagi untuk lainnya. Tiba-tiba ada satu perempuan yang menangis terseduh-seduh sambil berkata, jangan engkau belah dua bayi ini, jangan engkau bunuh bayi ini, biarkan bayi ini hidup, serahkan bayi ini kepada perempuan itu. Maka tahulah Nabi Sulaiman bahwa si pemilik asli ini adalah orang yang tidak rela bayinya dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi menggembalakan kambing, satu saat dia pernah berkata tentang dirinya, dulu aku mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Kemudian Allah memeliharanya dari penyimpangan yang biasa dilakukan para remaja seusianya, seperti berhura-hura dan melakukan permainan-permainan nista yang lain. Nabi bercerita di sini, ini diriwayatkan oleh Ibnul Athir dan Hakim dari Ali bin Abi Thalib. Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah kecuali dua kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu, aku tidak pernah menginginkannya lagi sampai Allah memuliakan aku dengan risalah. Aku pernah berkata kepada seorang teman yang mengembala bersamaku di Mekah, tolong awasi kambingku karena aku akan memasuki kota Mekah untuk begadang sebagaimana para pemuda. Lalu kawan tersebut menjawab, lakukanlah. Begitu sampai di rumah pertama di Mekah, aku mendengar nyanyian. Lalu aku berkata, apa ini? Mereka berkata, ini adalah pesta. Kalau sekarang dugem. Zaman dulu udah ada dugem nih. Ini diceritakan oleh Nabi. Lalu aku duduk mendengarkannya, tapi kemudian Allah tutup telingaku hingga aku tertidur, tidak terbangun kecuali oleh panas matahari. Kemudian aku kembali kepada temanku, lalu aku bertanya, dia bertanya kepadaku, dan aku ceritakan kabarnya. Esoknya diulang lagi yang kedua kali. Mungkin kemarin kecapean lalu ketiduran. Besoknya diulang lagi oleh Nabi, titip lagi kambingnya pada temannya, dan dia pergi ke Mekah. Kejadian yang sama berulang. Nabi ketiduran, tidak terbangun kecuali oleh sengatan panas matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa ibrah yang bisa kita ambil dari hal ini?
terkait dengan hadis dari Bahira tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumhur ulama ini berpendapat bahwa ini menunjukkan bahwa para ahli kitab yang diberikan Allah kepada mereka kitab, Yahudi dan Nasrani, kepada Yahudi Allah berikan Taurat, kepada Nasrani Allah berikan Injil, mereka memiliki pengetahuan tentang bahwa nanti di akhir zaman akan dibangkitkan seorang nabi dengan ciri-ciri yang mereka kenal, dengan karakter yang mereka kenal. Bahkan mereka lebih mengenal nabi tersebut ketimbang janin yang ada pada perempuan mereka. Mereka lebih tahu ciri-cirinya, bentuk wajah, sifatnya, dan segala macamnya, ketimbang pengetahuan mereka tentang janin yang ada pada istri-istri mereka. Kemudian orang-orang Yahudi yang berdiaspora, bermigrasi dari Palestina sebagian ke Madinah, itu meyakini bahwa di Madinah ini nanti akan muncul nabi akhir zaman. Ketika orang Arab berperang sesama mereka, antara Aus dengan Khazraj, yang satu didukung oleh Yahudi dari suku tertentu, yang satu didukung dari suku lainnya, lalu mereka berkata, kalau nanti muncul nabi akhir zaman, kami akan perangi kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram yang pernah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika muncul Nabi Muhammad SAW di Yathrib, di Madinah, mereka mengingkarinya karena tadi perbedaan ibu, perasaan dengki. Kenapa Nabi akhir zaman dari keturunan Siti Hajar, bukan dari keturunan Siti Sarah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat dan Injil, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang pada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Kemudian satu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, seorang pendeta dari kalangan orang Yahudi. Sebelum dia masuk Islam, dia dipuji oleh kaumnya bahwa dia adalah seorang yang paling baik, orang paling soleh dari kalangan kaumnya, dan orang yang paling mengetahui kitab Taurat. Lalu Abdullah bin Salam ini datang menemui Nabi, berdialog sebentar dengan Nabi, kemudian tidak lama setelah itu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia berkata,
"Ya Rasulullah, sembunyikan aku. Nanti kalau datang kaumku, engkau tanya pada mereka, apa pandangan mereka terhadapku." Maka Abdullah bin Salam ini disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak lama lewat kaumnya, lalu ditanya kaumnya, apa pandangan kalian terhadap Abdullah bin Salam? Lalu kata kaumnya, dia adalah orang yang terbaik di antara kami, orang yang paling tahu tentang kitab Taurat, orang yang paling soleh, dan seterusnya. Dipuji-puji. Gak lama kemudian Abdullah bin Salam keluar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu langsung kaumnya mengatakan dia adalah orang yang terburuk di antara kami. Langsung dicaci maki di depan Nabi, padahal sebelumnya dipuji-puji. Ini perilaku orang Yahudi. Satu saat Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, apakah kamu mengetahui Muhammad itu sebagaimana kamu mengetahui anakmu? Lalu Abdullah bin Salam menjawab, ya, bahkan kami lebih banyak tahu tentang Muhammad ketimbang anak kami, karena Allah mengutus kepercayaannya, yaitu malaikat dari langit, kepada orang kepercayaan dari bumi dengan sifat-sifatnya, lalu saya mengetahuinya. Adapun anak saya, maka saya tidak mengetahui apa yang terjadi dari ibunya. Ini kata Abdullah bin Salam ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Bahkan keislaman Salman Al-Farisi yang awalnya adalah orang Majusi, orang Iran, Persia. Iran itu sekarang, dulu sebutnya negara Persia. Mayoritas mereka adalah penyembah api, dikenal dengan agama Majusi. Keluar dari Iran karena menganggap api itu bukan sesuatu yang pantas untuk disembah. Karena begitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, api yang ada di Iran tiba-tiba padam. Padahal sebelumnya belum pernah kejadian api tersebut padam. Bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, api itu tiba-tiba padam. Ini yang membuat Salman Al-Farisi menggunakan akalnya, mustahil api ini adalah penguasa alam semesta yang patut kita sembah. Ditinggalkan negerinya, pergi menuju Sam, kemudian dia menjadi pembantu dari seorang pendeta Nasrani. Makanya dia mengetahui dari pendeta Nasrani itu bahwa nanti akan muncul nabi di sekitar pegunungan yang banyak kebun kurmanya, bukan di Mekah. Dia hanya mengetahui bahwa nabi itu akan muncul di Madinah, karena di Mekah nggak ada pohon korma. Yang ada pohon korma itu di Madinah. Setelah pendeta tersebut meninggal dunia, dia tinggalkan pendeta tersebut, pergi ke Madinah. Di Madinah, dia menjadi budak dari orang Yahudi, sambil menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani yang mengetahui bahwa nanti akan muncul Nabi akhir zaman, juga Salman Al-Farisi, seorang Majusi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian
terkait dengan usaha Nabi mencari rizki, maka kata Said Ramadan Al-Buti, hal ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Paling tidak ada 3 hal yang bisa diambil terkait dengan usaha Rasulullah mencari rizki dengan mengembalakan kambing. Yang pertama, kata Said Ramadan Al-Buti adalah bahwa begitu merasakan kemampuan untuk bekerja, ketika Nabi merasa punya kemampuan untuk bekerja, mencari uang sendiri, mencari nafkah sendiri, maka dia langsung melakukannya, berusaha sekuat tenaga untuk meringankan beban nafkah dari pamannya, Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini di antara saudaranya yang lain, dia adalah yang paling miskin. Abdul Muthalib itu punya anak 10. Abdullah itu bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib kakaknya dan orang yang paling dituakan. Abu Thalib ini paling miskin, tapi paling punya pengaruh di kalangan suku Quraisy. Sementara pamannya yang lain, Abu Lahab, ini saudaranya yang paling kaya dari anak-anak Abdul Muthalib. Abu Lahab inilah yang kemudian turun surat Al-Lahab. Dia adalah orang yang paling kaya dari 10 bersaudara anak Abdul Muthalib. Sementara Abu Thalib orang yang paling miskin, tapi yang paling berpengaruh di masyarakat Quraisy saat itu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW yang dipelihara oleh pamannya ini tidak mau menambah beban. Karena Abu Thalib anaknya juga banyak. Ekonominya pas-pasan. Sehingga Nabi bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dalam rangka meringankan beban dari pamannya. Yang kedua, bahwa harta manusia yang paling baik adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri dan imbalan dari pelayanan atau jasa yang diberikan kepada orang lain, bukan harta yang diperoleh dengan cara meminta-minta, apalagi merampok atau korupsi. Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh dengan jalan perdagangan atau pertanian atau peternakan atau jasa. Yang ketiga, para aktivis dakwah, siapapun dia, karena kita semuanya adalah mubaligh. Semua umat Islam itu mubaligh. Karena Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ini mewajibkan seluruh umat Islam menjadi mubaligh. Yang berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen, umat Kristen nggak semuanya menyampaikan ajaran-ajaran Kristen. Khusus yang menyampaikan ajaran Kristen itu adalah pastor dan pendeta. Berbeda dengan Islam. Maka kata Said Ramadan Al-Buti, seorang juru dakwah tidak akan dihargai dakwahnya manakala dia menjadikan dakwah sebagai sumber rejeki
atau hidup mengharapkan pemberian dari sedekah orang. Dalam agama Buddha, pendeta mereka itu tidak mencari nafkah, tapi dia berkeliling membawa tongkat di tangan kanan dan di tangan kiri bawa batok kelapa yang fungsinya untuk menerima sedekah. Ya. Begitu juga orang Hindu. Ketika orang Hindu itu mencapai taraf san yasin, dia tidak lagi mencari rizki. Rizkinya dari hasil pemberian orang lain. Dan itu, kata Said Ramadan Al-Buti, bukan rizki yang terbaik. Rizki yang terbaik adalah yang dicari dengan usaha tangannya. Karena itu, kata Said Ramadan Al-Buti, para mubaligh, aktivis dakwah adalah orang yang paling patut untuk mencari nafkah ma'isyah melalui usaha sendiri dari sumber-sumber mulia yang tidak mengandung unsur minta-minta agar tidak berhutang budi kepada seorang pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yusuf Qaradawi ini mengatakan bahwa juru dakwah itu terkait dengan ma'isyah atau sumber rezekinya itu ada beberapa tingkatan. Yang paling mulia di antara mereka adalah yang dicontohkan oleh para nabi dan orang-orang yang terdahulu. Orang soleh, salafus soleh yang terdahulu. Para nabi, dakwahnya mengatakan, misalnya Nabi Nuh, la as'alukum ajran in ajran illa 'ala Allah. Aku tidak minta kepada kalian ajron, balasan, bayaran. Bayaranku, balasanku yang aku harapkan hanya dari Allah saja. Ini tingkatan para nabi. Bahkan ketika Nabi dakwah dibiayai oleh harta benda istrinya Khadijah, sampai habis harta benda istrinya Khadijah. Kemudian Khadijah mengatakan sebelum kematiannya, seandainya tulangku bisa dijual, laku dijual, juallah tulang-tulangku dan pergunakan untuk dakwah. Dan Nabi tidak pernah meminta dakwah bayaran kepada yang lain. Itu tingkatan paling tinggi dari juru dakwah. Tingkatan yang kedua, dibolehkan apabila seorang juru dakwah tidak meminta bayaran, tapi kalau kemudian masyarakat itu memberikan hadiah, diperkenankan untuk diterima. Dan itu boleh. Cuma dia jangan berharap. Kalau diberi, diterima, nggak diberi, nggak ada masalah. Kadang-kadang, saya dapat cerita ada khotib ketika tidak mendapatkan pemberian, marah-marah dia. Ini yang nggak boleh. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa. Apa dalil boleh menerima pemberian? Satu saat Umar bin Khattab mendapat pemberian, kemudian dia tolak. Lalu Nabi berkata, kenapa engkau tidak terima pemberian tersebut? Kalau engkau terima pemberian tersebut, orang yang memberi dapat pahala. Orang yang membeli dapat pahala. Dan engkau, kalau engkau nggak butuh, engkau bisa salurkan pada orang lain. Dan engkau juga dapat pahala. Kalau engkau butuh hal itu, engkau bisa pergunakan. Maka sejak itu, Umar tidak pernah menolak pemberian lagi. Cuma tidak minta-minta. Kalau dikasih diterima, nggak dikasih nggak minta-minta. Awalnya semua ditolak oleh Umar. Setiap pemberian ditolak. Lalu Nabi mengajarkan, terima saja pemberian itu. Yang memberi bisa dapat pahala, kalau engkau perlu bisa engkau pergunakan, kalau engkau nggak perlu,
bisa disalurkan pada orang yang lebih membutuhkan. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah para mubaligh atau juru dakwah yang pakai tarif. Saya nggak mau datang ke sana kecuali sekali datang saya dapat bayaran 5 juta, 10 juta. Ada nggak mubaligh atau juru dakwah seperti itu? Ada. Walaupun si juru dakwahnya ini sebenarnya tidak minta, yang minta manajemennya. Sebenarnya kan saya bilang sama manajemennya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini yang paling buruk, sudah netapkan tarif, bahkan dia mengubah hukum Allah, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Dan ini yang nggak boleh. Karena ketika seorang mengubah hukum Allah yang jelas, karena Nabi bersabda, al-halal bayyin, wal haram bayyin, wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah mutasyabihat, area abu-abu. Yang menjauhi area abu-abu dia selamat. Yang bergelut dengan area abu-abu bisa jadi dia tidak selamat. Kalau seseorang mengubah hukum Allah, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, maka sebenarnya dia telah menjadikan dirinya sebagai Tuhan di samping Allah. Karena tidak boleh mengubah hukum Allah, yang halal dibalik jadi haram dan sebaliknya. Dan ini pernah kejadian, nanti ada di pembahasan ketika datang Adi bin Hatim ke Madinah. Adi bin Hatim ini ditanya oleh Nabi, siapa namamu, dari mana asalmu, apa agamamu? Kata Adi bin Hatim, saya Adi bin Hatim berasal dari Syam, agama saya Nasrani. Lalu Nabi berkata, engkau adalah orang yang menjadikan pendeta-pendeta kalian sebagai Tuhan di samping Allah. Adi bin Hatim menolak. Kami tidak jadikan pendeta kami Tuhan, kami hanya nyembah Allah saja. Lalu Nabi berkata, apakah yang Allah haramkan pendeta kalian halalkan? Kalian ikuti pendapat pendeta kalian? Allah haramkan babi. Pendeta-pendeta mereka menghalalkan babi. Dan mereka mengikuti pendapat pendeta mereka. Dengan jujur, Adi bin Hatim mengatakan, benar. Apakah yang Allah halalkan, kemudian pendeta kalian haramkan, kalian ikuti pendapat itu? Allah menghalalkan nikah. Pendeta mereka mengharamkan nikah khusus bagi orang yang mengemban tugas dakwah. Adi bin Hatim sekali lagi dengan jujur mengatakan benar. Lalu Nabi mengatakan, itulah kalian menjadikan pendeta kalian sebagai Tuhan di samping Allah. Maka jangankan seorang ulama mengubah hukum Allah, Nabi pun tidak punya hak mengubah hukum Allah dari halal jadi haram atau sebaliknya. Karena pernah satu saat Nabi mengharamkan sesuatu, lalu Allah tegur dengan turunnya surat At-Tahrim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, ini kata Said Ramadan Al-Buti, menyangkut kisah Nabi perihal dirinya yang telah mendapatkan pemeliharaan dari Allah,
dari segala keburukan sejak kecil, sejak remaja. Terdapat penjelasan mengenai dua hal ini. Yang pertama, bahwa Nabi memiliki seluruh karakteristik manusia, makan, minum, tidur, ya. Sehingga dia mendapati dirinya apa yang terdapat pada setiap manusia, ya. Berupa berbagai kecenderungan fitrah yang telah diberikan Allah kepada semua manusia. Karena Nabi juga mengatakan, aku adalah manusia biasa seperti kalian, sama. Yang membedakan adalah bahwa Nabi dapat wahyu dan dapat perlindungan dari Allah. Yang kedua, sesungguhnya Allah, kendati pun demikian, telah melindungi dari semua bentuk penyimpangan dan dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan berbagai tuntutan dakwah. Makanya Nabi disebut dengan maksum, ya, terpelihara. Kalau dia berbuat kesalahan, satu saat misalnya Nabi berpaling mukanya dan cemberut. Ketika Nabi sedang berdakwah pada bangsawan Quraisy, tiba-tiba muncul Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta dan miskin. Nabi berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum dan cemberut kepadanya. Tidak lama kemudian turun surat Abasa wa Tawalla. Kenapa engkau bermuka cemberut? Padahal datang orang yang hatinya bersih ingin belajar Islam. Sementara engkau hadapkan wajahmu pada orang yang tidak mau belajar Islam, yang tidak mau membersihkan hatinya. Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup dulu sampai di sini karena sudah lewat waktu syuruk. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Jamnya nggak terlalu jelas dari sini. 6 kurang 5. Waalaikumsalam. Keturunan dari masalah tidak sampai anak yang masalah itu berada dalam apakah dia tetap membawa genetik yang jadi misalnya kalau kita lihat anak-anak yang sekarang yang misalnya dia dari genetik yang bermasalah itu ketika dia itu dia teman-teman itu apakah dia akan membawa Nabi pernah berkata begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawaihi yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Setiap manusia yang lahir itu pada dasarnya adalah fitrah. Fitrah itu ulama mengatakan Islam. Setiap bayi yang lahir pasti nangis. Nggak ada bayi yang lahir, "Ore, gue keluar dari dunia." Nggak ada. Pasti nangis. Dan setiap bayi yang lahir pasti nggak pakai baju. Setiap bayi yang lahir pasti belum disunat. Itu fitrah. Siapapun dia, apakah bapaknya muslim atau non muslim, pasti setiap bayi yang lahir atas dasar fitrah Islam. Fa abawaihi yuhawwidani au yunassirani au yumajisani. Maka tergantung orang tuanya. Apakah anak itu kemudian jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi? Siapa orang tuanya? Orang tuanya itu bisa orang tua kandungnya.
bisa juga lingkungan masyarakatnya. Kalau dalam ilmu biologi itu, kalau genetik itu keturunan dari nenek moyangnya yang ada dalam kromosomnya. Genetik. Misal, orang yang nenek moyangnya hidungnya mancung, biasanya keturunannya hidungnya mancung lagi. Orang yang nenek moyangnya kulit putih, keturunannya biasanya kulit putih juga. Itu genetik. Kalau misalnya nenek moyangnya bercampur kulit putih dengan kulit hitam, bisa jadi keturunannya ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, atau ada yang campuran dari keduanya. Ya. Kalau nenek moyangnya misalnya buta warna, itu bisa menurun lewat keturunannya. Jadi buta warna itu bisa diturunkan. Begitu pula kalau nenek moyangnya punya penyakit diabetes, maka keturunannya juga biasanya lebih mudah terkena penyakit diabetes. Itu genetik yang diturunkan lewat kromosom. Lalu ada yang fenotip. Ada yang genetik, ada yang fenotip. Fenotip adalah sesuatu yang tampak berdasarkan pengaruh dari lingkungan sosial, budaya, dan sekitarnya. Jadi seorang anak awalnya adalah fitrah ketika dia lahir. Tergantung bapaknya. Kalau bapaknya memberikan anak ini makanan yang halal, didoakan, diajarkan segala sesuatu yang baik, diusahakan untuk dicegah dari segala sesuatu yang buruk, maka dia akan jadi baik. Kalau bapaknya atau ibunya, orang tuanya tidak peduli pada anaknya, awalnya dia baik, nggak peduli pada anaknya, maka bisa jadi anaknya akan salah pergaulan, salah pilih teman. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, seseorang itu tergantung siapa temannya. Kalau temannya tukang pandai besi, walaupun dia sering mandi, tapi temannya pandai besi, di mana besi itu dibakar, ditempa, maka dia pasti akan bau asap. Walaupun sering mandi, tapi karena temannya pandai besi, maka dia akan bau asap. Tapi kalau dia berteman dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun dia jarang mandi, baunya nggak kecium. Karena yang tercium adalah bau parfum yang dijual oleh temannya seorang pedagang minyak wangi. Jadi, tidak melulu bahwa sifat seseorang itu tergantung genetiknya, tapi juga tergantung lingkungan mana dia hidup. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak? Ya. Assalamualaikum. Sebelum Nabi apakah merupakan bagian dari pemeliharaan sehingga tidak menjadi pengaruh agama sendiri. Jadi itu apakah juga bukti agama Tamarud kemudian sejak zaman Nabi pun sudah tidak terpelihara. Jadi makanya Allah menjadikan Nabi masa musuh. Jadi tidak ada tapi tidak itu. Jadi apalagi sekarang itu tidak terpelihara yang lain. Keduanya bahkan juga karena
Assalamualaikum. Nabi Musa itu adalah keturunan Israel. Israel ini gelar untuk Nabi Yakub. Ya. Isra itu artinya hamba dalam bahasa Ibrani. Il itu artinya Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Tuhan. Maksudnya Yakub dapat gelar Israel. Maka keturunannya disebut dengan Bani Israel. Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel. Cuma dia membawa berita bahwa nanti akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Memang Yahudi khusus buat orang Yahudi, Taurat khusus buat Bani Israel, mau Yahudi atau Bani Israel yang lain. Begitu pula Injil itu dikhususkan untuk Bani Israel, bukan untuk semua umat. Walaupun demikian, ada orang di luar Bani Israel yang menganut Nasrani, tapi tidak ada orang di luar Bani Israel yang menganut agama Yahudi. Tidak ada. Karena agama Yahudi ini eksklusif. Kalau dia bukan keturunan Yahudi, dia tidak bisa masuk agama Yahudi. Sama dengan Hindu. Kalau dia bukan orang India, dia tidak bisa masuk agama Hindu. Hindu, Yahudi ini agama yang eksklusif. Kalau agama Nasrani, orang Arab itu ada lebih dari 3 orang yang menganut agama Nasrani. Salah satunya adalah paman dari Khadijah binti Khuwailid yang kemudian jadi istri Rasulullah SAW, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah orang Arab tinggal di Mekah yang menganut agama Nasrani. Begitu Nabi nerima wahyu pertama, Nabi kan ketakutan, dipeluk oleh Jibril. Keluar dari Gua Hira, lari bertemu dengan istrinya, selimuti aku. Sambil gemeteran keluar keringat dingin. Lalu diceritakan permasalahannya, apa yang dia hadapi ketika di Gua Hira. Dibawalah Nabi oleh Siti Khadijah pada pamannya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dengan pengetahuannya tentang Alkitab, dia mengatakan itu adalah namus. Ya. Namus dalam bahasa Arab adalah Jibril. Dia adalah malaikat yang namanya namus, sama malaikat yang bertemu kepada Musa alaihi salam. Oke, itu agama Yahudi dan Nasrani. Taurat dan Injil khusus buat Bani Israel. Walaupun ajaran Nasrani kemudian berkembang lebih luas ketimbang Yahudi, karena Yahudi ini lebih eksklusif. Kemudian, kenapa Nabi tidak menganut agama Nasrani? Karena Nabi melanjutkan agamanya Ibrahim. Orang-orang di Mekah itu melanjutkan tradisinya Ibrahim. Berbeda dengan Bani Israel. Apa tradisi orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab? Di antaranya adalah haji. Kalau haji itu di bulan Zulhijjah, mulai dari Ibrahim itu haji pasti bulan Zulhijjah. Kalau haji itu pasti mereka melaksanakan tawaf. Tawaf, berjalan dan sebahagian ada yang berlari
mengelilingi Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah ikut menyembah berhala. Dari kecil sampai beliau dapat wahyu, sama sekali tidak pernah ikut nyembah berhala. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang Quraisy pada umumnya. Dan juga Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah nyentuh kitab Taurat maupun Injil. Ya, tidak pernah bersentuhan dengan orang-orang Yahudi. Sehingga memang Nabi Muhammad SAW ini Allah pelihara untuk menjaga kemurnian agama Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya ketahui. Cukup atau ada lagi yang tertinggal? Cukup ya Pak? Baik, kita tutup kajian sirah pagi ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.